Gue mencium ketidaknormalan di sini ya men. Jadi ya gue kan lagi scroll IG nih kan, tiba-tiba tuh nemu tuh berita terbaru ya men, dimana ada bule nih kan, dia tidak apa ya, dia tinggal di Indonesia tapi dia tidak bayar pajak, dia pakai visa yang sudah tidak bisa dipakai lagi, istilahnya kayak udah ilegal lah gitu dia tinggal di Indonesia gitu kan. Ada gitu bule kayak gitu ya men, kasihan banget gua ngeliatnya, sumpah dah. Kayak di film-film tuh bule tuh bagus-bagus aja gitu loh, ada gitu pendidikan. Tapi kenapa di sini ada bule yang gak ada pendidikan, dan ternyata pada saat dia dikata-katain, dikecam sama netizen Indonesia, dia malah playing victim bos. Oke, kita bakal langsung aja bahas berita tanpa banyak bacot lagi biar kalian gak makin penasaran. Langsung aja kita ke beritanya men, let's go. Yo, hello mankom, balik lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke teman-teman, jadi kali men, gue bakalan coba untuk ngebahas berita terbaru nih men. Tadi kan gue baru nemu berita nih ya, ada salah seorang bule gitu kan. Gue nggak tahu nih dia dari daerah mana, tapi intinya dia bule lah gitu kan. Nah dia itu tinggal di Indonesia ya men, tapi dia secara ilegal tinggalnya, dan dia mengajak orang lain buat tinggal ke Indonesia kayak dia juga secara ilegal gitu. Nah kita bakal lihat bagaimana beritanya, dan kita bakal coba untuk mengorek informasi terbaru ya men ya. Heran gue cuk, sumpah ada bule kayak gini anjing. Gak ada modal banget, gak ada modal bos. Padahal di GTA 5 gue liat bule-bule tuh kayak kaya-kaya aja gitu. Kok di GTA 5 anjing. Oke, kita bakal langsung aja ke beritanya men, let's go. Oke cuy, sekarang kita udah ada di Twitter ya men ya. Anjay, Twitter gitu. Oke, by the way di video kali ini mungkin kita agak lebih ke Inggris-Inggrisan gitu kan. Aduh ya Allah, ketahuan dong bahasa Inggris gue remedial. Gue tuh gak bisa terlalu bisa bahasa Inggris gitu, jadi kayak masih patah-patah lah gitu bosnya. Tapi ya udahlah, kita lihat aja ya men ya. Nah di sini kalian bisa lihat dari sebuah tweet dari Rendra gitu kan. Dia tuh bikin tweet kayak gini men. Ada seorang bule gitu kan. Coba gimana ini, dari mana bacanya anjing, bahasa Inggris semua permasalahannya bos ya. The thing is no matter how much you hate this gun to promoting, gak ngerti sumpah. Yang paling bikin gede karena gimana dia memakai kartu ras support black gak bisa anjing. Ya intinya men ya, di sini kita lihat dulu gitu kan. Nah nih bagi yang gak tahu masalahnya, intinya orang kaya pindah ke daerah murah untuk hidup murah. Oh begitu, itu intinya men ya. Sedangkan warga lokal jadi susah berkompetisi karena harga yang semakin mahal mengikuti buying power yang kaya tadi. Ini bule tadi bukan sih? Gue nggak paham sumpah dah. Iya, oke. Kita nggak bakal lihat Twitter dulu ya men. Gue nggak paham sumpah. Kita bakal lihat SG dari seorang weird genius yaitu Gerald ya men. Karena dia juga sempat ngejelasin tentang inilah gitu, tentang berita ini men. Kita bakal langsung aja lihat SG men. Let's go. Buat kalian yang nggak punya Twitter, ini lagi ada kejadian lucu banget kejadian. Nah kita simak dulu ya men ya, biar nggak salah paham nih. Karena tadi gue bingung banget kalau lihat tweet dari Twitter ya, sumpah ada bahasa Inggris semua permasalahannya bor. Nah, jadi gue akan share di sini. Threadnya sih ribet bahasa Inggris, jadi gue akan kasih rangkumannya bahasa Indonesia dah biar kalian ngerti. Nah begitu dong. Anda menghargai orang-orang seperti saya yang tidak bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah ini dia kasih tweet Twitter yang tadi ya men, dan gue kurang paham. Jadi kita lihat nanti aja. Kita next yang ini dulu men. Jadi ada bule yang dia ngaku dia tinggal di Indonesia dan suruh orang-orang untuk pindah juga ke Indonesia, terutama pindah ke Bali. Nah masalahnya apa? Masalahnya adalah di mana-mana orang yang kerja di suatu negara atau di negara lain itu harus pakai work permit atau izin kerja. Nah si bule ini pas pindah ke sini itu nggak pakai izin kerja karena katanya apa? Gara-gara murah. Terus dia udah overstay. Jadi mestinya dia cuma dapat visa untuk tinggal 6 bulan di Indonesia, di Bali. Jadi dia cuma dapat izin untuk tinggal 6 bulan. Tapi dia sekarang overstay, udah kelamaan, tinggalnya sampai setahun. Gila, setahun bos. Dari 6 bulan menjadi setahun, berarti 6 bulan lagi ditambah sama dia bos. Ya Allah. Itu problem nomor 1. Oke. Kedua, walaupun dia kerja di Indonesia. Oke bentar, dia kerja di Indonesia tanpa izin dan dia tinggal di Indonesia tanpa izin juga. Ya Allah nih bule. Dia tidak bayar pajak negara. Dia tidak bayar pajak. Tidak bayar pajak juga. Gerem banget gua. Di Indonesia. Habis itu dia kayak nyuruh orang-orang untuk, yaudah nggak apa-apa kesini ya, gampang gue bisa pindah ke sini orang. Udah begitu ngajak orang-orang lagi bos buat berbuat seperti dia juga. Parah banget nih ya. Pemerintah Indo nggak bakal ngecek-ngecek banget kok, kan lagi COVID jadi semuanya serba santai. What the fuck? Nah terus yang jadi masalah apa?
Oke, jadi dia bisa tinggal seperti itu di Indonesia secara ilegal karena emang pemerintah Indonesia lagi sibuk mengurusi COVID gitu kan. Ya emang wajar gitu karena gue juga sempat ngelihat ada berita di mana bule dia tuh terdampar di Indonesia di Indonesia pada saat COVID ini karena dia nggak bisa balik lagi ke negaranya gitu kan ya karena COVID gitu. Jadi kayak pemerintah juga bingung gitu buat mengatasinya gimana karena kan lagi bingung banget dengan COVID nih ya. Jadi ngurus-ngurus hal-hal kecil kayak gitu tuh kayak udah susah gitu bagi pemerintah gitu kan. Ya itu gue wajarin. Cuman nih masalahnya bule kagak ada tahu apa ya, kagak ada adab gitu, nggak ada akhlak kayak mainnya. Ya ampun, bukan bocil-bocil doang nggak ada akhlak sekarang, ternyata bule-bule juga nggak ada akhlak bos. Ampun dah. Ketika netizen Indo tahu di Twitter, ya biasa lah, dikatain lah orang itu kelakuannya goblok. Cuman, Iya, tau bener. nggak dia sanggahannya apa? Katanya, Apa? oh is it because I'm black? Ya Allah. Apakah ini gara-gara gua kulitnya hitam? Ya nggak gitu lah tai, itu mah bukan gara-gara ras lo atau gimana yang masalahnya. Iya nggak gitu, bener bang. Bulenya goblok banget, udah dikasih inget sama pemerintah, bukan pemerintah, udah dikasih inget sama netizen. Netizen bilang nggak boleh kayak gitu, dia malah marah bos. Dia bilang apa karena kulit saya hitam gitu, Gara-gara? karena dia muka kayak gini men. Kalau misalkan kalian pengen lihat, nah ini dia nih, yang sebelah kiri ini, nama dia itu Kristen Grey ya men. Nah jadi dia itu emang hitam, cuma maksud gua ya nggak gara-gara ras dia juga kan. Maksudnya di Indonesia juga banyak yang kulit hitam, tapi nggak ada yang namanya diskriminasi menurut gua ya cuy ya. Tapi dia menganggap semua kecaman-kecaman dari netizen Indonesia itu sebagai diskriminasi karena dia hitam. Playing victim nih orang yang mainnya, udah dikasih tahu, udah dikecam, harusnya dia takut gitu, sadar diri. Sekarang malah dia playing victim, menyalahkan netizen Indonesia yang seakan-akan kayak mendiskriminasi dia karena kulit hitam. Ya Allah nih bule, bikin gaduh negara. Ya Allah, ya Allah, ya benar nggak ya Allah gitu kan? Karena lu udah tinggal di negara orang, ngerepotin, nggak ikut bener. aturan yang ada, terus Bener dirugikan baik pemerintah maupun Bener. warganya. Ya nggak Bener. sih? Kita tuh Bener udah banget, call out Bang. Sebenarnya call out orang-orang yang kelakuannya itu nggak jelas banget di Indo, misalnya yang kayak bule-bule. Tau nggak? Ingat gak waktu itu bule pernah ada yang lari-lari nabrakin diri ke motor, terus yang tiduran biar kelindes dan segala macamnya. Itu kan kita call out juga. Jadi it's not the first time it's happened. Oke. Yang ini ya. Nah, ini sempet ada nih. Ya Allah. Stupid. Jadi gue tahu nih men, sempet juga nih viral di mana gitu, di internet lah gitu. Sempet juga gue lihat-lihat kayak gini men, sumpah dah. Cuma ini udah lama ya men. Terus berani-beraninya dia bilang katanya, oh, why are you guys oppressing black people? Bitch, you are the one oppressing us with you not paying taxes and you asking people to come here and move to Bener. Indonesia illegally. Okay, you're the one who's fucked up. Nah, terus moralnya apa? Ternyata tahukah kamu, lu mau suku, agama, ras, atau dari gender apapun, kalau kelakuan kayak tai ya kadang emang gara-gara lu kayak tai aja, bukan gara-gara sara lu berbeda gitu kan. Dan yang kedua, ternyata lu bisa jadi bukan yang paling tertindas, karena kalau lu ngomong wah gua tertindas ya, atau ada yang lebih tertindas daripada lu kan, tapi lu gak nyadar aja karena yang isu-isu yang lu ikutin cuma isu-isu keren doang. Oke, paham. Nah ini, orang Bali sering banget dirugikan dan dinomor duakan di daerah sendiri. Gak sedikit tempat yang kadang malah ogah ngelayanin masyarakat setempat, rasis dengan orang lokal, dan kelakuan turis norak kayak gini gak bakal memperbaiki hal-hal itu. Nah bener nih men, jadi gara-gara bule-bule kayak gini, terkadang-kadang ya men ya, orang lokal dari Bali itu udah kayak dinomor duakan gitu. Karena bule-bule kayak gini kan dia orang kaya gitu, dan dia ngelakuin pekerjaan di Bali kalau salah gue gitu kan. Nah otomatis orang-orang lokal Bali nih jadi kita tersingkirkan gara-gara orang kayak gini gitu, gara-gara bule-bule goblok kayak gini gitu. Respect where you live and who you live with gitu. Bener. Kayak inilah, kayak pepatah ini bos, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya cuy ya. Harus menghormati peraturan dan adat istiadat dimana kalian memijak gitu. Makanya kita harus bangga juga men sebagai orang Indonesia gitu kan. Kita punya peribahasa ya cuy ya, yang sebagus ini gitu. Karena bener banget ya men ya. Setidaknya orang Indonesia itu masih tahu lah, dia tuh misalnya dia tinggal di luar negeri. Nah dia masih bisa lah, dia masih ada salah satu pegangan pedoman dia di mana ini men, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah kita masih bisa bangga lah gitu, karena kita punya peribahasa seperti ini gitu kan. Beda lagi sama orang bule, pasti nggak ada peribahasa kayak gini, yakin gua, sumpah dah. Lagi viral nih men, Twitter kayak gini nih. Kita bisa lihat ya meme nih, coba kita play aja nih. Kayak gini ya, bukan play bos ya, intinya gini men. Indonesia Twitter right now, I love Bali, bayar pajak lo goblok gitu kan. So kita bakal lihat juga dia men. Nah ini dia nih, muka kayak gini nih, coba kita play ya men. Yang ini nih dia nih. Oke.
Ya jadi intinya gini lah men, muka dia dan namanya itu Kristen Grey gitu kan. They don't pay tax and living illegally with incorrect visa and promoting other foreigner that gua nggak bisa bahasa Inggris ajim. To do the same in case they are B ya men. B itu apa? You know lah B apa ya cie, nggak perlu gue sebut juga gitu kan. Jadi intinya nih bule itu bener-bener gak ada akhlak gitu. Dan dia setahu gue itu dia tuh seorang fotografer dah ya kalau nggak salah. Gue coba kita lihat ya men di sini. Moving out of America in my 20s has been a game changer. Oh dia umur 20 tahun kali ya. Dan dia orang Amerika dia men. I've been living in Bali, Indonesia for over a year with my girlfriend. Girlfriend? Lu LGBT gitu. Oke. Nah ini I was broke struggling to find work the entire year of 20 and gue lupa ya, intinya dia itu struggling, dia itu berusaha untuk mencari pekerjaan gitu kan dari tahun 2019. Dan ya intinya dia itu mencari pekerjaan lah gitu kan. Dan akhirnya dia ke Bali dan dia melakukan pekerjaannya di Bali gitu intinya men, setahu gua gitu. Nah jadi di sini dia tuh sebagai bisa dibilang kayak fotografer lah gitu. Kalian bisa lihat nih kan, being a digital Norman is everything ya gitu-gitu lah. Kalian bisa baca nih, I was able to successfully transition my graphic design based business on road. Nah jadi intinya dia itu bisa mengembangkan bisnis graphic design dia itu di Bali kalau nggak salah gue ya men ya. Jadi itulah intinya men. Nah di sini kita bisa ambil moral juga sih sebenarnya men dari video kali ini gitu kan. Bule itu tuh ada gitu yang nggak ada akhlak kayak gini tuh ada gitu. Jadi ya kalau misal kalian lihat di berita-berita kelihatannya kayak bule itu penuh dengan ilmu, penuh dengan ya adab gitu. Kayaknya enggak sih men ya. Kalau misal kalian langsung datang ke sana pasti kalian bakal ngelihat men. Karena kata bokap gue juga ya, bokap gue sempet kayak kuliah di luar juga gitu kan, di Amerika ya men. Nah di sana tuh muridnya ya men ya, bahkan itu kayak bener-bener gak sopan terhadap gurunya. Gue nggak tahu apakah di semua sekolah di Amerika kayak gitu, cuman beberapa tuh ada sampai mereka kayak ngangkat kaki ke atas meja meskipun ada gurunya. Ada itu beberapa men. Jadi intinya kalau misal kalian bilang kayak orang luar itu bule-bule Amerika itu bener-bener tertib banget, hebat banget mereka, sebenarnya enggak. Gak semua kayak gitu bos. Cuman orang-orang berpendidikan dong kayak gitu, kayak kita juga sebenarnya. Cuman bedanya mereka itu negara maju. Yaudah guys ya, mungkin sekian pembahasan dari gue dan semoga aja nih bisa diurus lah ya orang-orang kayak gini, bule-bule goblok kayak gini bisa diurus cepatnya. Semoga bisa langsung dipulangkan aja gitu kan, karena mereka playing victim anjing sumpah deh. Jadi kayak seakan-akan netizen Indonesia yang salah gitu karena dia hitam, jadi kiranya kayak dia didiskriminasi gara-gara dia hitam, padahal mah enggak gitu kan. Emang gara-gara sifat dia aja yang kayak gitu istilahnya. So yaudah guys ya, kalau misalnya ada update info terbaru bakal gue kasih update lagi ya cuy ya. Semoga cepet diurus lah sama pemerintah Indonesia, semoga cepet tanggap gitu kan. Sebenarnya gue kasihan sama pemerintah sumpah, udah banyak banget masalah bos. Ada tsunami, ada gempa, ada banjir gitu kan, ada longsor, rame banget sumpah akhir-akhir ini. Jadi kayak pemerintah juga bakal sibuk-sibuk banget gitu kan. Jadi ngurus-ngurus orang kayak gini gue takutnya nggak sempet gitu. Jadi ya semoga aja sempet ya men, karena gue juga kasihan men sama kinerja pemerintah. Jadi makin capek banget gara-gara banyak banget bencana akhir-akhir ini gitu kan. Dan by the way gue juga pengen bilang, gue ikut berduka cita, gue ikut berbelasungkawa, dan kalian semua gue harap untuk berdonasi ya men ya, buat para korban-korban longsor, banjir gitu kan. Pokoknya banyak banget lah men, intinya akhir-akhir ini bener-bener lagi banyak banget. Dan juga ada gunung meletus gitu, erupsi ya men. Jadi intinya kalian bantu ya cuy ya, donasi dimanapun kalian ngelihat link donasi ya cuy ya. Udah guys ya, segitu aja pemerintah ya, segitu aja video gue. Jangan lupa subscribe dan subscribe video and bye bye.